Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistematika Proposal Penelitian Kualitatif. Oke, lanjut saja ke slide yang pertama, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Jadi, ada beberapa prinsip penting yang perlu dipertimbangkan di dalam menulis laporan penelitian. Yang pertama yaitu harus memiliki struktur yang koheren antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi, ia harus disusun dalam logika yang runtut dari bab ke bab, seperti itu. Terus yang kedua yaitu laporannya itu tidak sama dengan rancangan atau proposal penelitian. Jadi, laporan penelitian itu teman-teman tidak sama dengan rancangan proposal penelitian. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena proposal penelitian itu disusun sebelum penelitian dilakukan. Nah, sedangkan laporan itu ditulis setelah kegiatan penelitian berlangsung. Kalau laporan penelitian menceritakan sesuatu yang sudah lampau atau sudah berlangsung, sedangkan untuk proposal itu sendiri membicarakan tentang sesuatu yang masih akan dilakukan. Yang poin ketiga yaitu bahasa dalam laporan penelitian itu harus resmi sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada poin laporan penelitian itu harus ditulis dengan sesuai dengan kejujuran. Jadi maksudnya itu adalah apa adanya dan tidak diperkenankan melakukan manipulasi atau membuat sendiri, itu tidak diperkenankan. Poin yang selanjutnya yaitu laporan tersebut harus dijangkau peneliti yang telah ditentukan serta berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Jadi ditulis secara padat dan tidak melebar kemana-mana dalam penelitian itu teman-teman, yang tidak ada dengan kaitannya dengan fokus kajian. Maksudnya penelitian itu tidak melebar kemana-mana, pembahasannya itu tidak ada kaitannya dengan fokus kajian yang tidak dibahas, nggak melebar kemana-mana. Juga tidak perlu memasukkan data yang tidak fokus dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu seorang peneliti perlu untuk selalu melakukan pengecekan data yang ada. Untuk apa sih pengecekan data yang ada ini? Jadi untuk pengecekan ini yaitu untuk menghindari kesalahan dengan membangun analisis dari penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu laporan penelitian itu harus memberi peluang untuk dikaji ulang oleh peneliti lain. Selanjutnya ada laporan penelitian hendaknya mencantumkan secara jelas tentang kapan dan batas waktu pelaksanaan penelitian. Ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada di dalam laporan penelitian itu harus ada pengakuan atau kekurangan tentang kelemahan-kelemahan dalam penelitian yang dilakukan. Tujuannya supaya seorang peneliti ini harus bersikap rendah hati, tidak merasa sombong. Oh, penelitianku ini loh sudah sempurna, penelitianku ini loh sudah final, sehingga tidak perlu dikaji lagi. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, laporan penelitian itu hendaknya mengikuti model batas jangkauan tujuan yang ditentukan sejak awal. Nah, ini teman-teman sudah paham pastinya, ditentukan sejak awal penelitiannya ya. Selanjutnya dalam laporan penelitian hendaknya ditampilkan secara jelas dimensi-dimensi konteks fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu harus menggunakan bahasa baku resmi untuk lebih menarik jika ditulis dengan bahasa yang lugas, pilihan kata yang mudah dicerna. Maksudnya ini begini, jadi narasinya itu mengalir, tidak ada pengulangan kata, sehingga pembaca pun itu bisa menikmati enaknya membaca tanpa membuang waktu dan energi. Nah, untuk slide selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam penelitian kualitatif.
Ya, pada umumnya yang pertama pastinya ada judul, abstrak pendahuluan, perspektif teoritis dan kajian pustaka. Saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis dan kajian pustaka. Sedikit saya simpulkan, yaitu kajian teori yang menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai pandangan atau perspektif, baik membantu merumuskan kembali fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. Selanjutnya ada metode yang digunakan, ada setting penelitian atau yang berisi tentang kayak laporannya itu di lokasi mana penelitiannya, letak penduduk, luas wilayah, batasnya. Kemudian penting, melainkan yang tak kalah pentingnya adalah deskripsi aspek-aspek struktur sosial, realitas budaya, kondisi ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada temuan-temuan dalam penelitian. Yang menyajikan, biasanya itu menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Nah, yang 9 ada mohon maaf. Tadi dari yang ke-9 yaitu kesimpulan dan implikasinya. Ini teman-teman sudah paham mungkin. Kan biasanya sering membuat penelitian kesimpulan. Ya, dalam kesimpulan ini kita tidak perlu panjang lebar. Kesimpulan itu cukup difokuskan kepada kajian dan penelitian atau dengan meliti logikanya tersebut. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Seperti pada umumnya, kita bisa mengutip dari daftar buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen lainnya yang diacu sebagai referensi dalam penelitian. Dari dalam daftar pustaka ini teman-teman harus disertakan dalam laporan penelitian yang merujuk pada sumber informasi yang tertulis dalam melakukan kegiatan penelitian. Seperti itu. Oke, mungkin ini slide terakhir teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf ya teman-teman. Nanti untuk pertanyaan bisa via grup WA. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak presentasi hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.